Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Anissa Rohanifah dengan NIM K431811 akan menjelaskan mengenai poliploidisasi pada tanaman Phalaenopsis amabilis album. Nah, tanaman Phalaenopsis amabilis ini merupakan tanaman anggrek yang menjadi komoditas penting dari tanaman hias. Phalaenopsis amabilis dengan warna bunga putih merupakan spesies anggrek dari Indonesia yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai spesies komersial dengan karakter bunga yang lebih baik melalui poliploidisasi. Kromosom dasar dari spesies ini adalah diploid atau 2N sama dengan 2X sama dengan 38 menurut Lin et al. Tahun 2001. Selanjutnya adalah metode poliploidisasi. Metode poliploidisasi pada anggrek umumnya dilakukan melalui perlakuan menggunakan agen antimitosis yang ditargetkan pada sel-sel somatik dari jaringan meristemat seperti protokrom, planlet, dan tanaman muda. Nah, protokrom ini apa? Protokrom merupakan struktur berbentuk globular dalam proses perkecambahan embrio anggrek menurut Saratum et al. Tahun 2010. Lalu planlet itu merupakan tanaman kecil dalam kultur in vitro yang sudah memiliki akar, batang, dan daun menurut Viciato et al. Tahun 2010. Selanjutnya ada bibit atau tanaman muda menurut Rahayu tahun 2015. Alternatif metode lain yang dapat digunakan dalam poliploidisasi Phalaenopsis amabilis ini adalah melalui pembentukan gamet poliploid. Penggabungan gamet poliploid jantan dan betina akan menghasilkan individu tanaman poliploid yang solid tanpa ada peluang terjadinya diploidic section. Jadi alternatif lainnya adalah pembentukan gamet poliploid yang tidak akan menghasilkan diploidic selection. Lalu selanjutnya mutasi kimia dengan tujuan menghasilkan tanaman poliploid, yaitu tanaman yang memiliki 3 set kromosom atau lebih, umumnya menggunakan colchicine menurut Doge et al. 2011. Nah, menurut Griesbach tahun 1981 dan 1985, colchicine telah digunakan secara in vitro untuk menghasilkan tanaman poliploid pada berbagai spesies anggrek. Salah satunya adalah Phalaenopsis amabilis ini. Keragaman planlet Phalaenopsis amabilis yang dihasilkan dari protokrom yang diberi perlakuan colchicine menunjukkan morfologi yang abnormal, terlihat dari daun baru yang tumbuh menebal dan planlet menjadi pendek atau roset. Semakin tinggi konsentrasi colchicine yang diujikan, presentase planlet dengan daun menebal juga semakin tinggi. Pertumbuhan yang lambat dan morfologi abnormal merupakan gejala yang umum terjadi pada perlakuan colchicine ini. Menurut Griesbach tahun 1981 menemukan bahwa pertumbuhan Phalaenopsis yang diberi perlakuan colchicine menjadi lebih lambat daripada planlet kontrol. Planlet Phalaenopsis amabilis yang memiliki daun baru yang menebal berwarna lebih hijau, serta planlet berukuran pendek diduga bersifat poliploid. Jaringan poliploid diduga mengandung lebih banyak klorofil sehingga warna daun menjadi terlihat lebih hijau. Analisis stomata juga merupakan salah satu cara untuk seleksi awal tanaman poliploid dan untuk mengurangi ukuran populasi yang dipertahankan setelah tahap kultur in vitro menurut Silva et al. 2000. Hasil analisis seragam menunjukkan bahwa perlakuan colchicine 50 dan 75 mg berpengaruh nyata terhadap panjang dan kerapatan stomata pada Phalaenopsis amabilis. Bisa dilihat pada tabel 3. Perlakuan tersebut menghasilkan planlet Phalaenopsis amabilis yang memiliki stomata yang lebih panjang dari kontrol. Menurut Miguel dan Leonhardt tahun 2011, tanaman dengan panjang stomata lebih besar 1,25 kali dari panjang stomata
Tanaman kontrol diduga sebagai tanaman poliploid. Bisa dilihat pada gambar bahwa ukuran stomata tanaman poliploid itu lebih besar dan lebih panjang daripada tanaman diploid. Tanaman diploid ini adalah tanaman kontrol atau anggrek sebelum dilakukan perlakuan. Setelah dilakukan perlakuan, akhirnya anggrek menjadi poliploid atau memiliki kromosom lebih dari 2, sehingga berpengaruh juga pada ukuran stomatanya yang lebih besar. Lalu kerapatan stomata Phalaenopsis amabilis setelah perendaman protokorm dalam larutan kalkisin bisa dilihat itu pada bagian atas adalah diploid dan bagian bawah adalah poliploid. Terlihat ya yang titik-titik itu adalah stomatanya. Jadi yang diploid itu lebih rapat daripada yang poliploid. Selanjutnya kita tinjau dari kromosomnya. Kromosom Phalaenopsis amabilis. Kromosom Phalaenopsis amabilis diploid itu terlihat pada gambar A dan poliploid pada gambar B. Perendaman protokrom dalam larutan kalkisin 50 mg selama 10 hari efektif untuk menginduksi pembentukan planlet Phalaenopsis amabilis poliploid dengan persentase 33%. Planet Phalaenopsis amabilis poliploid yang dihasilkan memiliki 7076 kromosom. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar 2 bahwa itu merupakan representasi spike dan kuncup bunga sebelum perlakuan. Itu terlihat pada gambar A. Selanjutnya, gambar B merupakan buah dari anggrek. Lalu pada gambar C merupakan protokrom hasil perkecambahan biji anggrek. Dan planet kontrol dan asal perlakuan kalkisin pada kuncup bunga. Itu pada gambar D. Bisa dilihat ya pada gambar D itu ada saat itu adalah tanaman kontrol, lalu diberi kalkisin 50 mg, lalu diberi kalkisin 500 mg, dan diberi kalkisin 1000 mg. Menurut Syukur, tahun 2013, tanaman triploid umumnya steril karena cara berpasangan yang tidak seimbang pada waktu meiosis. Kondisi tersebut dapat bermanfaat pada pemulihan Phalaenopsis karena dapat dihasilkan hibrida dengan fase life tinggi, sehingga bunga lebih tahan lama. Pendekatan lain dalam aplikasi tanaman tetraploid untuk pemulihan tanaman adalah dengan penyerbukan untuk menghasilkan populasi selfing tetraploid dengan individu yang beragam. Lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi manfaat dari poliploidisasi ini pada tanaman anggrek atau Phalaenopsis amabilis yaitu ada 4 dan masih banyak lagi, cuma kita rangkum menjadi 4. Ini yang pertama adalah meningkatkan keragaman genetik. Yang kedua adalah menghasilkan ukuran bunga yang lebih besar. Lalu yang ketiga adalah bentuk bunga yang lebih bulat, serta yang ketiga adalah warna bunga menjadi lebih pekat. Seperti itu. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, mohon menghubungi saya segera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.